A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bissalihin. Ya Allah, Tuhan alam semesta, pemberi cahaya langit dan bumi, jadikanlah pada hati kami cahaya, pada pendengaran kami cahaya, pada pandangan kami cahaya, di sebelah kanan kami cahaya, sebelah kiri kami cahaya, di belakang kami cahaya, di muka kami cahaya, dan jadikanlah olehmu di atas kami cahaya, dan di bawah kami cahaya. Ya Rob, berikanlah kepada kami cahaya, cahaya pada urat kami, cahaya pada kulit kami, cahaya pada daging kami, cahaya pada darah kami, cahaya pada rambut kami, cahaya pada lidah kami, dan jadikanlah pada jiwa kami cahaya, dan sempurnakanlah untuk kami cahaya, dan jadikanlah kami cahaya. Amin, amin. Bapak Ibu dimanapun berada, wabil khusus sahabat-sahabat pemahaman Quran Pondok Indah, pondoknya selalu indah ya. Selamat siang ayyuhal mu'minun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan membaca, membuka, mempelajari tentang Ishak sebagai konsep seperti apa di dalam Al-Quran. Kalau kita baca atau kita perhatikan, sekitar ada 9 surat ya. Ada 9 surat yang menerangkan tentang Ishak. Ya, itu nanti akan dibaca masing-masing suratnya ya. Kita pertama akan bercerita tentang keutamaan Ishak. Nah, bentar kita lihat. Nah, ini ayatnya belum dibuka. Bentar ya, Mbak. Share-nya mana ini? Oke. Bicara tentang Ishak, kita akan lihat seperti apa keutamaan Nabi Ishak di dalam Al-Quran. Kita lihat yang pertama di surat 6 ayatnya 84. 6:84. Iya, silakan. Dari siapa ya? Dari Mbak Popi boleh. Oma. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Dan kepada sebagian dari keturunan Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, yaitu kami beri petunjuk. Ya, ini ada 2 kali diulang. Kami beri petunjuk, kami beri petunjuk. Ya, berarti jika kita ingin mendapat petunjuk, harus berbuat baik. Berbuat baik. Kuncinya apa? Kami telah menganugerahkan kepada Ishak petunjuk. Jadi kalau ingin petunjuk, pertama harus Ishak.
Ya, Ishak itu apa Bu kemarin? Ishak dari kata sahako. Sahako artinya mengaya atau Menganalisa. menganalisa. Jadi kita kalau ada sesuatu jangan ditelan mentah-mentah, harus diayak dulu, harus analisa. Setelah dianalisa dan Yakub, kemudian diambil kesimpulan. Konklusinya apa? Jadi dianalisa, kemudian diambil kesimpulan. Kesimpulan. Nah, ini kalau ingin dapat petunjuk harus harus mau menganalisa segala sesuatu dan harus bisa mengambil kesimpulan. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Ya, jadi kalau ingin dapat petunjuk harus Ishak dan Yakub. Analisa, kemudian ambil kesimpulannya apa. Dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Selain kepada Ishak dan Yakub, kepada Nuh juga kami beri petunjuk. Petunjuk. Nuh itu prinsip keprihatinan. Jadi harus mau prihatin. Prihatin ya. Ya, kalau nggak mau prihatin, ya tidak akan sempurna petunjuknya. Kata Bu Popi, hamun hayang perah kudu perih. Itu bahasa apa, Bu? Ya betul nggak, Bu? Iya, Itu, betul. itu mah kata orang Garut itu mah. Kalau ingin lamun hayang perah kudu perih. Betul ya, Bu ya? Iya, betul, Pak. Perih itu nuh bahasa bahasa Arabnya, Bu. Prihatin. Prihatin, perih itu, merih namanya. Orang dulu kalau ingin sesuatu harus tirakat. Iya. Nah, tirakat itu mengambil jalan atau jalur nuh. Jalur prihatin. Ada yang puasa, ada yang tapa ya Bu ya. Ada yang Betul. itu orang-orang dulu ngerti itu konsep itu. Itu berarti mengambil konsepnya Nuh namanya Bu. Ngambil jalur prihatin. Puasa nggak ngomong, puasa muti itu kan perih namanya Bu. Kadang-kadang orang nggak ngerti bilang apa-apaan sih? Bukan apa-apaan. Ini namanya sedang belajar Nuh, namanya prihatin. Nah, Prihatin. Kepada Nuh juga kami beri petunjuk. Jadi ada petunjuk yang diraih, yang diberikan lewat analisa dan Kesimpulan. kesimpulan. Itu berarti prosesnya belajar tuh. Ya, belajar terus ambil kesimpulan. Ada yang pakai jalur Nuh, prihatin lewat puasa, tirakat, jadi pinter. Gitu ya. Ya, kan ada begitu ya. Iya. Nah, dan kepada sebagian dari keturunannya Nuh. Nah, Nuh juga punya keturunan melahirkan yang lain. Dari keprihatinan tadi lahir Daud. Daud itu dari kata dawada, artinya ulet, Bu. Bukan ulet daun ya. Ulet itu apa? Pekerja keras, ulet ya. Gigih ya. Ulet, lebih ke ulet. Tekun, pekerja Tekun. keras. Pekerja keras. Itu namanya Daud. Jadi Nuh melahirkan Daud, orang yang ulet mau bekerja keras. Sulaiman. Sulaiman itu orang yang tidak mudah puas dengan satu. Selalu ingin tahu lagi, ingin tahu lagi, ingin coba lagi. Namanya Sulaiman. Tidak mudah menyerah. Ayub artinya pulih, bangkit. Ya. Yusuf artinya prediksi, estimasi. Musa artinya cerdas dan Harun artinya tulus hatinya atau jujur. Nah, mereka itulah yang kami beri petunjuk Petunjuk. karena mereka semuanya orang-orang yang baik. Nah, itu satu bahwa Ishak termasuk orang yang diberi Petunjuk. petunjuk ya. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang kedua ayatnya ya. Kita lihat 12 ayat 6. Ada Ishaknya enggak ya? Boleh dua, Bu. Ada Ishak juga di sini. Dan demikianlah Tuhan memilih kamu untuk menjadi nabi dan diajarkannya kepadamu sebagian dari tabir mimpi-mimpi dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu
dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, Ishak disebut ya. Ya, Demikianlah Tuhanmu memilihmu. Nah, ininya ditambahin ya, untuk jadi nabinya ditambah, nggak apa-apa. Demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi. Nabi itu artinya pemberi kabar. Nabi artinya pemberi kabar. Kabar yang besar atau berita yang besar. Kalau di Indonesia itu ada orang namanya Jayabaya. Jayabaya apa Joyoboyo, Bu? tergantung yang baca, Pak. Kalau Oh, Jawa, ya. Jayaboyo. Joyoboyo. Itu kan Joyoboyo itu terkenal dengan ramalannya ya. Iya. Ya, dan ramalannya beberapanya itu terbukti. Ya, dia meramalkan kapan kejadiannya kan berikutnya. Apa hubungannya Jayabaya dengan Ishak? Demikianlah Tuhanmu memilihmu untuk menjadi nabi. Nabi artinya orang yang membawa Pembawa berita. berita besar tuh, Bu. Dan diajarkannya kepadamu sebagian dari takwil mimpi, takwil ahadis. Takwil itu makna, maksud ahadis itu berita, Bu. Ya, kenapa? Kenapa apa namanya dia menjadi nabi? Atau gini, untuk bisa jadi nabi maka dia harus eh, belajar tentang takwil ahadis, takwil mimpi. Mimpi itu kan bisa sesuatu yang akan datang. Saya bermimpi ingin jadi presiden. Kan belum kan? Belum, Di baru mimpi, cita-cita. nah, mimpi itu kan berarti cita-cita, harapan, angan-angan gitu. Nah, bagaimana itu si mimpi bisa terjadi atau terbukti gitu. Makanya si Nabi harus eh, apa namanya diajarkan takwil mimpi dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu. Nah, berarti disempurnakan nikmatnya dia diberi jalan untuk bisa mewujudkan mimpinya tadi. Dan kepada keluarga Yakub. Nah, keluarga Yakub ternyata juga dijadikan nabi kan gitu. Yakub itu konklusi. Siapa keluarganya Yakub? Ada Yusuf, ada Ayub ya. Sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang bapakmu sebelum itu. Siapa? Ibrahim dan Ishak. Jadi orang yang akan diberikan atau dipilih menjadi nabi sehingga dia bisa menjabarkan mimpi menjadi berita besar sebelumnya adalah Ibrahim. Kenapa? Karena Ibrahim artinya berpikir logik. Berpikir logis. Ibrahim dan Ishak. Ishak menganalisa sesuatu. Nah, alam ini kan punya pola sebetulnya. Nah, kalau kita perhatikan itu polanya kan berulang. Sehingga kalau kita bisa menangkap pesan-pesan alam yang selalu berulang polanya, maka kita bisa menebak sesuatu. Iya, Bukan betul. nebak, karena pengalaman berulang gitu. Itu namanya Iya, analisa. iya. Sehingga orang Betul. bilang, oh kamu jago meramal. Bukan jago meramal, tetapi mampu menganalisa gitu. Dengan Iya, iya. pikiran logik. Pola kan berulang dari dulu kan begitu konsepnya. Kalau begini, begini. Ada hukum sebab akibat yang berulang gitu ya. Iya, kayak Pak Bulan, Pak, itu. Kalau terang bulan, air laut itu Ayat naik. pasang. Ya, Seperti itu. itu kan bukan ramalan sebetulnya, tapi bagi orang yang Iya. tidak tahu ilmunya itu seperti ramalan. Padahal enggak Iya, dia mempelajari alam yang punya pola yang sifatnya berulang. Makanya Ibrahim dan Ishak, Bu, berpikir logik terus dia menganalisa sesuatu. Oh, ternyata polanya begini ya gitu. Nah, gitu. Berarti Ishak diberikan atau dipilih menjadi nabi, membawa pembawa berita. berita karena Ishak diajarkan takwil mimpi gitu ya.
Dengan cara apa tadi? Dengan cara logik dan analisa lagi. Yakub ambil kesimpulan. Ini udah dua ya. Sebelumnya Ishak diberi petunjuk. Nah, ini yang kedua, Ishak dipilih menjadi nabi dan diajarkan takwil mimpi. Oke, kemudian kita lihat di surat berapa? 19:50 ada kata Ishak juga di situ. Ini ada nggak ada Ishaknya ya? Boleh gantian ada Ibu Aka dari sebelumnya ya. Oke, berarti 49:50. Mudah-mudahan Gua nggak kan putus. Mudah-mudahan nggak putus suaranya. Masuk nggak? masuk Kak, Masuk jelas. Mbak, bagus. Masih di jalan. Oh, di Bismillahirrahmanirrahim. jalan. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub. Dan masing-masingnya kami angkat menjadi nabi. Nah, itu betul. Jadi nabinya nyambung sama sebelumnya ya. Ketika Ibrahim berarti berpikir logis. Logik. Menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah. Yang mereka sembah berarti ketidaklogisan, Bu. Jadi berpikiran logik menjauh dari orang-orang yang tidak logik. Terus kami anugerahkan kepada Ibrahim tadi Ishak. Karena berpikir logik harus bisa menganalisa. Dan Yakub mengambil kesimpulan. Nah, Ibrahim, Ishak, Yakub masing-masing jadi nabi. Nah, Ishak diantaranya terus. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. Nah, kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami. Rahmat kami ini juga berarti wahyu. Diberi wahyu ya, diberi ilmu pengetahuan gitu. Dan dijadikan mereka buah tutur yang baik. Ibrahim tuh sampai sekarang namanya familiar ya. Iya. Ibrahim tuh Ishak juga familiar ya, Ismail juga familiar ya. Ibrahim diulang-ulang dalam sholat itu kalau dibaca. Dua, berarti di sini apa keutamaannya? Ishak dijadikan nabi, diberikan rahmat ya. Iya. Sama. Oke. Kita lihat ayat yang lain 2172. Mau lagi apa lagi-lagi, Mbak? Boleh lagi ya kan? Nah, lagi-lagi ya 2172. 2172. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah memberikan kepadanya Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan kami masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Solihin. Dan kami telah memberikan kepadanya Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah dari kami. Dan masing-masing berarti kepada Ibrahim, kepada Ishak dan Yakub. kami jadikan solihin. Solihin itu orang-orang yang selalu mengadakan perbaikan gitu ya. Jadi ya harus terus melakukan perbaikan kalau ingin jadi Ishak gitu. Atau Ibrahim atau Yakub. Ishak masuk di salah satunya. Orang yang selalu melakukan perbaikan. Apa saja. Oke, kita lihat kalau langsung 73-nya apa? Ganti. Masih satu nyambung. Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Ya, kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin yang memberi petunjuk. Bahasa Arabnya a'immatan yahdun. A'immatan itu jamak dari imam. Kalau imam satu, kita seperti sembahyang. Ya, kalau sembahyangnya berjamaah ada imamnya enggak? Ada. Nah, imamnya satu apa 5? Satu. Satu, namanya imam. Nah, kalau imamnya banyak,
Karena makmumnya banyak nih, pisah-pisah nih. Di sini ada jemaah, di sini jemaah. Nah, para imam itu jadi a'immatan. Ya, a'immatan berarti para imam, para pemimpin. Ya, yahdun memberi petunjuk. Yahdun ini juga kalimatnya jamak. Kalau satu Mahdi. Kalau banyak yahdun. Nah, kan akhir-akhir ini rame tuh ya. Rame di beberapa media. Menunggu ada beberapa kelompok, tarekat, harokah, apalah namanya. Sedang menunggu kedatangan Mahdi. Imam Mahdi. Imam Mahdi itu satu. Pemimpin yang memberi petunjuk. Ternyata di Quran yang namanya imam, pemimpin yang memberi petunjuk nggak satu tuh. Banyak ternyata ya. Orang nungguin satu orang sosoknya. Yang mana ya? Nah, dalam Quran menyebutkan kami telah menjadikan mereka imam Mahdi. Para ya. Karena imamnya banyak jadi a'immatan. A'immatan yahdun. Ya. Jadi Imam Mahdi itu pemimpin yang memberi petunjuk. Siapa? Coba lihat sebelumnya siapa tadi? Ada Ibrahim, ada Ishak dan Ishak, Yakub. ada Yakub. Ya, gitu. Nah, siapa saja. Dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan. Nah, jadi yang dimaksud atau gini, indikasi atau identitas bahwa dia adalah Imam Mahdi atau pemimpin yang memberi petunjuk, maka dia melakukan sesuatu dengan perintah kami dan selalu berdasarkan wahyu. Dan yang diajarkannya adalah kebajikan. Wa iqomis sholat dan mendirikan sholat. Selalu mendirikan aturan. Wa ita az-zakat dan selalu mengembangkan diri, potensi dirinya, Bu. Menunaikan zakat. Zakat itu kan harus bersih dirinya, jiwanya harus bersih. Berarti potensi dirinya harus dikembangin, ditunaikan. Wa kanu lana abidin. Dan hanya kepada kami mereka menyembah. Jadi mereka menyembahnya kepada apa? Kami. Ya, jadi para imam tadi, pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atau para imam Mahdi tadi, itu menyembahnya kepada kami. Kenapa kepada kami bukan kepadaku, kepada Allah, Bu? Timnya ya? Kan, bukan. Ya kan yang disembahnya kami, bukan satu. Bukan satu. Berarti mereka mengabdi kepada hukum sebab akibat, Bu. Ya karena apapun yang dilakukan harus berdasarkan perintah, harus mengikuti wahyu, dan selalu berkaitan dengan kebajikan gitu. Di luar itu mereka tidak ajarkan. Nah, sementara ini kan orang menganggap Imam Mahdi itu orang yang sakti gitu ya. Oh, iya, extraordinary gitu ya. Tapi enggak juga sebetulnya. Mereka tuh ngerti hukum gitu. Karena yang mengabdinya kepada kami gitu. Lana bukan kepadaku ya. Jadi yang menyembahnya menyembah Rob gitu. Oke, berarti di sini Ishak termasuk juga a'immatan yahdun atau Imam Mahdi. Oke. Di ayat yang lain kita baca tentang Ishak 37, surat 37, 113. Boleh ganti. Ini ibu akanya ada dua ya. Ini Iya kembarannya. baru sampai Kang. Baru sampai Baru rumah sampai. jadi nyalain yang satu. Saya kira kembarannya. Ada Ibu siapa? Ibu Ratna hadir. Hadir Kang, tur Oke. nuhun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 37 As-Saffat ayat 113. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Wa barokna alaihi wa ala Ishak.
Kami limpahkan keberkahan atasnya dan atas Ishak. Oh, berarti Ishak termasuk yang diberkahi. Dilimpahkan keberkatan ya gitu. Secara bahasa barokah berkah itu apa, Bu? Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikannya gitu ya. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik. Ada pula yang zolim terhadap diri mereka sendiri ya. Yang zolim nggak dapat berkatnya ya. Bahwa Ishak salah satu orang yang diberkahi atau dilimpahkan keberkahan gitu. Berarti harus pandai membuat analisa. Kita lihat di surat yang lain 3845 ya. Surat 38 ayatnya 45. Masih ada Ishaknya. Surat Shad ayat 45. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Ingatlah hamba-hamba kami. Hamba itu berarti pengabdi ya. Pengabdi Allah. Ingatlah pengabdi Allah, pengabdi kami. Siapa? Ibrahim. Pikiran logik, Ishak, analisa, Yakub, kesimpulan atau membuat sebuah konklusi. Dari berpikir logik, kemudian dianalisa, lalu jadi kesimpulan. Nah, buahnya apa? Membuat atau mempunyai perbuatan besar, nah berarti karya besar ya. Ya, kalau kita berpikir logik terus pandai membuat analisa, dapat kesimpulan tapi tidak jadi karya, ya berarti kan belum maksimal ya gitu. Nah, dari proses berpikir logik, membuat analisa, mendapatkan kesimpulan harus ada wujudnya. Jadi karya besar gitu. Apa karyanya? Ya terserah, tergantung apa yang diselidikinya gitu. Ulil aidi wal absor. Ulil aidi itu karya. Aidi itu kan tangan ya, buah tangan. Nah, jadi karya besar, absor dan ilmu yang tinggi. Jadi risetnya itu dalam gitu ya. Absor itu kan observasinya teliti, mantep gitu. Jadi kelebihannya apa Ishak disebut di sini? Ishak adalah orang yang punya karya dan juga punya ilmu yang tinggi, ilmunya tinggi. Ya, kalau ilmunya nggak tinggi, mumpuni ya tidak akan bisa menganalisa sesuatu. Kalaupun menganalisa ya analisisnya bisa keliru juga. Ya, tidak punya ilmu. Juga bisa dilihat di ayat berikutnya 3846 ya. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Inna ahlasnahum bi kholisoh. Ahlasna itu ikhlas ya. Surat Al-Ikhlas nggak ada kata ikhlasnya. Di surat Shad ada kata-kata ikhlas. Inna ahlasnahum bi kholisoh. Ikhlas dari kata kholaso. Di sini artinya apa? Suci ya. Suci. Jadi keikhlasan itu adalah anugerah. Ikhlas itu diberikan gitu. Sesungguhnya kami telah mengikhlaskan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka kholisoh. Kholisoh diartikannya akhlak yang tinggi. Ya, kenapa? Karena puncak dari akhlak yang tinggi itu adalah ikhlas. Ikhlas itu diartikannya suci di sini. Ikhlas itu dianugerahkan sebetulnya. Yang penting kita berkarya aja dulu gitu ya. Berkarya dari sebuah perjalanan, pikiran logik, analisa, bikin kesimpulan, berkarya gitu kan terus. Nanti keikhlasan akan dianugerahkan. Jangan begini, daripada nggak ikhlas, ngapain berbuat? Kan gitu. Enggak, berbuat aja gitu. Nanti ikhlas dianugerahkan.
Ya, nunggu ikhlas dulu apa berbuat dulu? Berbuat dulu aja. Berbuat dulu. Nanti ikhlas dianugerahkan. Berarti Ishak juga termasuk orang yang dianugerahkan ikhlas tadi. Dan ikhlas itu adalah akhlak yang paling tinggi gitu. Tinggi. Kenapa sudah suci? Yaitu selalu mengingatkan manusia kepada daur akhir. Darul akhiroh. Zikrod dar. Dar itu daur ya. Daur itu kan tapi pengulangan kan hukum sebab akibat lagi sebetulnya. Kalau darul akhiroh, negeri akhirat itu darul akhiroh namanya. Daur akhir atau dampak akhirnya. Dampak berikut. Orang yang berpikir logis, juga dia pandai membuat analisa, bisa mengambil kesimpulan, kemudian dia suci hatinya, menjadi akhlak tuh ikhlasnya tadi, maka dia orang yang selalu ingat setiap perbuatan dengan dampak akhirnya, Bu. Nah, bahasa Arabnya negeri akhirat. Negeri itu dar itu bisa jadi dampak, bisa jadi tempat ya. Tempat akhirnya. Tempat akhir berarti dampak akhirnya seperti apa. Kalau dalam bahasa Sunda tuh memeh ngalakukeun nanaon teh kudu mikir kumaha engkena. Engke kumaha. Engke kumaha. Nanti gimana ya? Nah, itu namanya orang yang ingat negeri akhirat namanya. Orang yang selalu ingat dampak akhirnya seperti apa ya. Kalau saya membuang puntung di jalan misalnya, masih mending kegiles mati. Kalau buang puntungnya di kebun lagi panas begini gimana ya? Oh, bisa kebakaran. Itu dampak akhirnya kan gitu. Setiap perbuatan tuh memang mesti dipikirkan, diingat-ingat dampak akhirnya seperti apa. Jika saya berbicara A, dampaknya apa ya? Kalau saya berbuat B, dampaknya apa ya? Kan gitu ya, terus dipikir-pikir. Sehingga kita tidak banyak berbuat kesalahan. Nah, itu juga bagian dari ishak. Nah, masuk ke 47-nya, Bu. Masih manjang, Bu. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Tuh, Mustofainal ahyar. Mustafa itu orang pilihan, ahyar terpilih. Orang-orang pilihan yang paling baik. Ahyar itu dari kata khair ya. Paling baik. Gitu. Makanya ada ikhtiar. Ikhtiar itu artinya mencari yang terbaik. Dari kata khair. Khair baik, ahyar paling baik, ikhtiar usaha untuk mencari yang terbaik. Gitu. Ada sholat istikharah. Istikharah itu berarti meminta Pilihan yang baik. meminta pilihan yang atau minta pilihan yang baik gitu, dari kata ahyar. Mustafa itu pilihan, ahyar yang paling baik. Nah, Ishak masuk di dalamnya, termasuk orang-orang yang pilihan yang terbaik. Jadi harus pandai membuat analisis, gitu, analisa. Ada berapa surat tadi? Banyak ya. Nah, berkaitan dengan kenabian Ishak itu diterangkan di surat 2 ya. Surat 2 ayatnya 133 ya. Ya, boleh diganti. Siapa lagi nih? Ada Pak Gatot hadir juga. Siap, siap Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Ya, gimana konsepnya Pak Gatot ini? Kamu hadir ketika Yakub, Ya, Yakub itu ya gimana konsep dirinya nih? dirinya. Yakub itu kan kesimpulannya. Ya, apakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan maut? Apa maksudnya?
Yakub Eh, kedatangan maut. Apa maksudnya? kesimpulan, belum dapat kesimpulan. Kesimpulannya Sudah mentok. mentok. Kemampuan untuk membuat kesimpulannya buntu. Tuh. Ya, namanya Ya. Yakub kedatangan maut. Nggak ketemu dengan kesimpulan. Nah, terus ia berkata, Yakub berkata kepada anaknya. Salah. Anaknya Yakub siapa? Yusuf. Yusuf, Yusuf, Ayub. Ayub. Ya. Ayub kan? Ya. Ketika ia berkata kepada anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku, nak? Jika tidak lagi ada kesimpulan, kira-kira apa yang akan kau sembah? Apa yang akan menjadi acuanmu, nak? Gitu. Oke. Sementara Yusuf bisa membuat estimasi karena ada kesimpulan, kan? Ya. Iya. Yakub juga, Ayub juga sama. Dia pulih karena ada kesimpulan. Nah, kalau aku mati, terus kamu gimana? Kamu mau menyembah siapa? Nah, gitu. Mereka menjawab, ketika Yusuf tidak bertemu kesimpulan, sehingga menjadi kesulitan untuk membuat estimasi, Yakub juga tidak bisa pulih, kan? Ya. Karena Yakubnya mati. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Ketika tidak berketemu Yakub, maka Yusuf ataupun Ayub akan kembali kemana? Logika. Nah, kembali ke Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Ya sudah, nanti akan kami rujuk lagi bagaimana proses berpikir logik. Gunakan logika, gunakan informasi, dan gunakan analisa lagi. Jadi mundur lagi ke belakang tuh ke atasnya gitu. Ya nggak apa-apa, nah. Kami balik lagi aja ke atas. Jadi ketika Ayubnya kedatangan tanda-tanda kematian, kembalinya kemana? Tadi lagi, kembali ke pikiran logis, ya kembali ke informasi, dan kembali ke analisa. Yaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Itu kan berarti pindah dari cara berpikir dialektik ke kategoris lagi, kan? Ya. Gitu. Ya nggak apa-apa, jangan sampai buntu gitu maksudnya. Nah, tetap masih bisa membuat prediksi berikutnya, bisa pulih lagi dengan mengandalkan tadi Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Tidak harus bergantung ke Yakub, kan? Iya. Gitu. Oh, jadi nggak usah stepnya, nggak usah seluruhnya gitu ya, Kang ya? Enggak kan banyak pilihan. Oh, Iya. intinya harus kembali kepada Ibrahim ya? Ke Ibrahim lagi, ke atas lagi, itu kan biangnya di atas. Gitu. Ibrahim, Ismail, Ishak. Baru Yakub, kan? Iya. Yakub, Yusuf, Ayub. Nah, ketika Yakubnya kedatangan maut, ya kembali ke atas lagi gitu. Kembali ke logik lagi, kembali ke informasi lagi, kemudian diayak lagi. Nah, Jadi istilahnya kalau jalan yang ini buntu, kita bisa cari jalan yang lain gitu ya, Kang? iya, Intinya kembali ke Ibrahim ya. kembali lagi ke Ibrahim gitu. Ya. Jadi Ishak menjadi salah satu. Nah, kemudian kalau kita langsung baca 136-nya, yang disebutin di sini Ishak. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ishak, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya. Dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepada kami tunduk patuh. Nah, ini konsepnya berarti apa? Katakanlah, hai orang mukmin, gitu.
Katakan gini, kami beriman. Beriman juga bisa berarti komitmen atau berarti percaya. Beriman dengan apa? Amanah billah, beriman dengan Allah. Kami berkomitmen dengan kenyataan. Kami berkomitmen dengan realitas. Kami tidak akan menentang kenyataan nih, kan gitu ya. Wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami. Karena kami juga bagian dari kenyataan itu. Tidak boleh mengingkari kenyataan. Dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Ibrahim. Apa yang diturunkan kepada Ibrahim itu? Tadi kan di ayat sebelumnya diberikan petunjuk, diberikan wahyu, dipilih jadi nabi, kan di atas tadi. Yang diberikan kepada Ibrahim, Ismail, dan Ishak, Yakub, dan anak cucunya. Nah, Yakub berarti anak cucunya Yusuf, Ayub. Ya. Dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa? Karena dari Yakub ke Yusuf itu masih nyambung. Yusuf ke Ayub masih nyambung kan? Nah, nah, kenapa dari Yakub nggak langsung disebutin? Karena ini putus dulu nih. Langsung nyebutnya Musa kan? Musa dan Isa. Apa yang diberikan kepada Musa juga? Musa itu berarti cerdas ya, atau kecerdasan. Isa harapan yang pasti. Serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Nah, nabi-nabinya yang lain itu kan berarti sempat putus nih urutannya. Nah, sempat putus, tapi nanti nongol lagi nabinya gitu. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Kenapa tidak boleh membeda-bedakan? Karena kan itu semuanya konsep dan satu sama lain saling berkaitan. Ya, jangan dipisahin. Ya, proses ya. Seperti proses belajar kan dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 itu kan nyambung ya, gitu kan. Syariatnya sama ya. Ya, sama syariatnya, sama wahyunya juga sama, Bu. Ya gitu. Walaupun tadi ada yang extraordinary ya. Ada orang yang nggak belajar tapi dapat gelar doktor. Karena prestasinya tadi dia pakai jalur Nuh kan. Iya. Jalur Nuh, jalur prihatin. Terus dia menghasilkan karya, sesuatu dihargai, itu dapatlah penghargaan. Honoris causa namanya. Tapi beneran ya gitu. Nah, kemudian dibaca lagi di ayat 140-nya, langsung loncat ya. Yang ada kata Ishaknya. Atau kamu mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani. Katakanlah, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menunjukkan syahadah dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Oh, ini ya mundur dari sebelumnya. Ini kan nyambung dari 36 kan? 36, 37. Nanti dibaca lengkapnya di yang lain. Nanti ini loncat dulu, langsung ke 40. Apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah? Ya, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Mengapa kita memperdebatkan kenyataan? Sementara kita berada sama-sama mengalami kenyataan itu. Ngapain diperdebatkan kenyataan itu gitu maksudnya. Kenyataan nggak perlu diperdebatkan. Karena masing-masing menjalaninya. Masing-masing mengalaminya kan gitu. Bagi kami amalan kami, bagimu amalan kamu. Apa yang kamu dapat itu juga akibat perbuatanmu, yang ku dapat juga perbuatanku. Ya udah, ngapain diperdebatkan kan gitu. Dan kepadanya kami mengikhlaskan hati, mukhlisun, mengikhlaskan tadi murni berarti. Ya, kami ikhlas menjalani kenyataan ini. Nah, atau kamu mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub, dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani. Ada orang yang mengatakan bahwa Ibrahim,
Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya penganut, ada nggak? Hudan, penganut agama Yahudi. Yahudi itu kan berarti akan berpetunjuk. Sementara Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya yang dianugerahi petunjuk. Bukan Tunjuk. akan, tapi sudah dianugerahi. Berahi. Gitu. Au Nasoro. Nasoro itu orang yang suka ngaku-ngaku, Pak. Ngaku-ngaku iman padahal enggak. Atau merasa orang yang dekat dengan orang beriman, tapi hanya untuk nyatut nama. Iya, Nasoro konsepnya kan. Yahudi, orang yang akan berpetunjuk, karakternya Yahudi itu tidak suka kepada orang lain yang tidak sama dengan dia. Iya. Nasoro atau Nasrani konsepnya adalah orang yang suka ngaku dekat dengan orang baik gitu ya. Padahal dianya sih enggak. Jadi nyatut nama orang supaya dianya ngikut di situ gitu. Ya. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Katakan, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah? Siapakah yang lebih zolim daripada orang yang menyembunyikan syahadat? Menyembunyikan syahadat. Syahadat. Ini syahadat Arabnya. Nah, ada orang yang menyembunyikan kesaksiannya, Pak. Ya, Dari Allah. Ada orang yang suka mengingkari kenyataan, Pak. Mengingkari kenyataan berarti kan menyembunyikan syahadatnya. Menyembunyikan syahadatnya dari Allah. Bagaimana kita akan bersembunyi dari Allah, Pak? Nggak bisa. Ya. Dan sekali-kali Allah tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Ialah dia yang maha meliputi, dia yang maha mengetahui, kan semuanya gitu. Nah, di sini Ishak masuk ya, bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dia punya jati dirinya sendiri. Oke, kita baca ayat lain, surat 3, ayatnya 84. 384 boleh diganti. Ada siapa? Ada Mas Udin. Ya, Lagi di kantor, lagi di kebun. lagi di kebun di rumah nih. Oh, di kebun ya. Masih kebaca ya? Ya, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Surat 3 Al-Imran ayat 84. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Kalau menyerahkan diri, namanya Muslim. Menyerahkan diri, namanya Muslimun. Namanya Muslim tidak boleh beda-bedain Nabi, tidak boleh beda-bedain Rasul. Iya. Jadi berimannya kepada hanya satu aja. Yang diagungkannya yang satu itu aja, yang lain enggak pernah disebut. Nah, enggak boleh. Kalau begitu tidak muslimun namanya. Berarti dari semua nabi juga muslim ya. Lah iya. Jadi kalau orang itu muslim, tidak boleh membeda-bedakan nabi, tidak boleh membeda-bedakan Rasul. Ya. Karena semuanya konsep, jangan dipilih-pilih. Kami beriman kepada Allah. Ini ayatnya diulang dengan yang tadi ada yang serupa. Dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, kan sama nih, ada kata kami. Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya. Dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka.
karena ini semua konsep bagian dari perjalanan hidup kita. Kita tidak boleh menafikan salah satunya gitu. Ya, kita tidak boleh menafikan salah satunya. Bahkan mungkin saja dalam perjalanan hidup kita pernah jadi penjahat kan sebelum jadi penjahit. Betul. Ya, mungkin sesekali jadi Ibrahim, sesekali jadi Namrud, nah gitu kan. Sesekali cerdas seperti Musa, sesekali jahat seperti Korun, ya, apa Firaun gitu kan. Kita ini mengalami banyak hal sebetulnya. Jadi kalau lihat sejarah atau namanya perbuatan kita yang dulu, ya udah jadikan pelajaran aja, itu kan pembelajaran buat kita. Kita pernah apapun gitu. Tidak selalu positif yang kita alami, kadang-kadang mengalami sisi negatifnya juga kan gitu. Jadi Musanya sehari, Firaunnya sebulan. Gitu. Jadi Ibrahimnya seminggu, jadi Namrudnya sebulan. Banyakkan jahatnya, ya nggak apa-apa lah. Firaunnya 10 tahun, Pak. Firaun terus. Baru sadar jadi Musa sehari, Firaun lagi. Nah, ya nggak apa-apa, itu kan bagian perjalanan. Makanya jangan membeda-bedakan. Kayaknya semuanya kan bagian dari proses perjalanan hidup kita gitu. Masa lalu itu kan jadi pelajaran buat kita, masa depan jadi harapan. Nah, masa kini itu kan kesempatan kita memperbaiki keadaan. Berarti Musa boleh juga diartikan pembelajar ya, bukan cerdas ya, karena cerdas itu Enggak. karena belajar juga bisa ya. Nah, kalau pembelajar Idris, Oh, Idris. ini udah kelewat tuh. Adam, Idris. Idris tuh, Adam tuh kan percampuran. Iya. Kadang-kadang nyampur pikiran dan perasaan, nyampur malaikat dan Oh, iblis, nyampur antara nyampur langit dan bumi ya. karena campurnya nggak seimbang jadi salah tuh gitu. Nah, Idris belajar dari kesalahan itu gitu. Iya, iya. Itu kan konsepnya Proses gitu. belajar. Konsepnya gitu, harus belajar dari kesalahan. Setelah Idris nanti masuk Adam, Idris, Nuh harus prihatin. Prihatin. Nah, Nuh, Hud dapat petunjuk. Dapat petunjuk, Hud, Soleh, perbaikan. Soleh, Ibrahim, berpikir logik. Ismail, informasi. Ishak, analisa. Yakub, kesimpulan. Yusuf, estimasi. Gitu kan? Nah, Ya, Ishak lewat tadi. Ismail, Ishak dulu. Kita baru di Ishak nih. Tapi ya. nanti harus nyambung sampai ke Muhammad. Muhammad. Itu kan perjalanan spiritual sebetulnya, perjalanan diri kita, Bu. Nah, sekarang Iya. posisi kita di mana nih? Kadang naik turun kan gitu. Iya. Nah, Seringnya kadang balik ke Adam, Pak. iya, sesekali kadang cerdas juga, tapi balik lagi kemana? Kemana Firaun? Kalah sama Firaun. Ya, balik lagi, mundur lagi ya, gitu aja terus bolak-balik. Harus sampai sempurna. Iya. Sama kayak ibu bikin kue kan nggak langsung jadi, Bu. Iya. Ditambah itu Banyak kurang. bantetnya ya, Pak. Iya, tambah itu kurang ini, tambah ini kurang itu, macam-macam, kurang ini, macam-macam. Itu kan proses sampai hari ketemu resep yang pas, gitu kan. Nah, resep yang pas. Ya perjalanan nggak langsung mateng. Manusia lahir nggak langsung tenang jiwanya, Bu. Iya. Dia amarah dulu. Amarah, baru nanti lawamah. Lawamah baru mutmainah. Mutmainah. Dan itu kan memerlukan waktu sekitar 21 miliar tahun. Masya Allah. Iyalah. Jadi perjalanan jiwa tuh paling panjang, Bu. Minimal 2 kali siklus baru mutmainah kan. 2 kali berarti 10 miliar lah, Bu. Ada yang mutmainah balik lagi ke amarah, Pak? Enggak. Dari mutmainah naik ke rodiah, jadi mardiyah. Gitu. Jangan turun lagi. Kalau lawamah mungkin bisa tuh. Lawamah, amarah, lawamah bisa tuh bolak-balik. Oh. Ya, udah mutmainah, naiknya nanti rodiah. Oh, Karena mutmainah itu udah angka aman, nggak bisa mundur lagi. oh gitu. Kalau dia masih turun berarti belum mutmainah, Bu. Kalau masih turun lagi belum mutmainah. Masih lawamah ya. Masih lawamah di situ. Masih ada nyesanya. Nyampe mutmain aja udah bagus ya. Oh, itu udah angka aman, itu udah aman itu. Kalau ibarat game tuh udah posisi aman tuh. Udah safe ya. Gitu. Nah, kalau masih turun berarti belum mutmainah. Iya.
Nah, gitu jiwa juga kan diperjalankannya panjang, nggak langsung jadi, nggak langsung sempurna gitu ya. Jadi ya bersabarlah menjalani kehidupan ini. Namanya beriman kepada Pada Allah. Allah. Ya, iman kepada Allah kan sebetulnya konkret, logik. Ya udah, jalani setiap Kenyataan. jalani aja kenyataan ini, jangan diprotes. Udah diprotes gimana? Nggak bisa lah. Iya. Tinggal selama menjalani proses tadi, setiap kenyataan, nah, apa yang kita lakukan? Berpikir logik gitu ya. Ini logiknya gimana? Terus analisanya gimana? Simpulannya apa ya? Itu aja yang kita ambil pelajarannya. Iya. Jadi Sampai kita kalau ikhlas itu bukan kita cari ya Pak. Ikhlas itu kan dianugerahkan. kan tadi ikhlas itu kan diberikan setelah kita Iya. berbuat. Lama-lama iya jadi biasa kan Bu ya. Udah ikhlas aja, nggak terpaksa lagi Oh, gitu. iya iya iya. Ya semuanya kan orang melakukan sesuatu awalnya dipaksa dulu lah gitu. Iya. Jadi Orang kalau ada orang yang bilang ikhlasin aja gitu. Lah, salah dong ya. ikhlasin gimana ya? Nggak Ya bisa di, misalkan ada orang yang nggak bisa dipaksain, iya. lakukan saja gitu. Oh, lakukan. Kan Lakukan banyak saja. tuh Pak orang kehilangan apa bilang udah ikhlasin gitu kan. Maksudnya itu nggak bisa kan. Itu dianugerahkan ya jadinya. Iya, ibu masak nasi setengah jam baru mateng kan? Iya. Ini baru 10 menit, ya udah dianggap mateng aja lah. Mateng belum, Bu? Belum. Belum, nanti juga ada saatnya dia mateng. Tinggal sabar aja Hmm. nungguin. Ya, kalau belum matang Iya. jangan dibilang, udah matengin aja, matengin gimana, Bu? Yang penting usaha dulu ya gitu ya. Iya, ada sih buah 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 ngora, buah yang masih mentah dipaksa mateng ada Dikarbit. di karbit, tapi kan jadi kurang maksimal ya. Kalau 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 alami kan matengnya tuh enak kan gitu. Iya. Ikhlasin aja. Gimana orang belum ikhlas dipaksa gitu. Ya, yang penting kamu berbuat sesuatu aja ya. Gitu. Mudah-mudahan berikutnya bisa ikhlas. Ikhlas itu kan Hmm. berikutnya. Jadi diberikan keikhlasan ya. Diberikan keikhlasan. Nah, kita lihat ayat yang lain. Surat berapa yang belum disebut ya? 19 udah, 21 udah. Jadi totalnya ada sekitar 9 surat, Bu. Yang bercerita tentang Ishak. Nah, coba sekarang kita urut kembali. Urut kembali di surat pertama, tadi surat 2 ya. Kita lihat dari surat 2, 130 sampai 141. 2, 130 sampai 141. Ini lagi cerita sempurna. Ini cerita lengkapnya kan? Silakan. Tadi siapa? Mas Udin ya? Masih? Mas? Ya, masih. Masih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Surat 2 Al-Baqarah 130. Dan tidak ada yang dibenci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang saleh. Tidak ada yang benci kepada milah Ibrahim. Milah itu artinya langkah-langkah, cara-cara. Ibrahim berpikir Logik. logis. Tidak ada yang benci kepada langkah-langkah metodologi berpikir logik, melainkan orang yang memperbodoh dirinya Sendiri. Jadi kalau kita tidak mau mengikuti milah Ibrahim, milah itu tadi langkah metodologi ya. Milata Ibrahim maknanya berarti langkah-langkah berpikir logik. Logik. Orang yang benci, tidak suka mengikuti langkah berpikir logik, metodologi berpikir logik, kecuali dia orang yang memperbodoh diri Sendiri. Diajak pinter nggak mau ya udah nggak apa-apa. Maunya bodoh ya udah bodoh aja lah, gitu. Nggak usah logik gitu. Klinik jadinya kesononya. Iya. Dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia benar-benar termasuk orang yang solihin tadi. Nah, berarti orang yang mengikuti Ibrahim, mengikuti langkah Ibrahim tadi, metodologi berpikir logik,
Dia nanti tidak akan jadi orang bodoh. Dan dia nanti di dunia dan di akhirat termasuk orang yang solihin. Solihin itu tadi orang yang selalu melakukan Berbuat perbaikan. baik. Perbaikan. Oke, coba lanjut ayat berikut apa? Masih. Masih. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah Ibrahim. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah Ibrahim. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Nah, jadi ketika orang itu Ibrahim berpikir logik, maka nanti Tuhan akan berkata kepadanya. Ya, bagaimana Tuhan berkata kepadanya, nggak mau berpikir logik kan? Gitu. Mengapa orang yang berpikir logik langsung diajak dialog oleh Tuhan? Ya, ketika Ya, Tuhannya berfirman kepadanya, idh qala lahu rabbuhu. Robnya berkata kepada Ibrahim. Rob itu berarti kan hukum sebab akibat. ya, Nah, jadi hukum sebab akibat sunatullah atau hukum alam nanti akan berinteraksi dengan Ibrahim. Pikiran logik tadi akan berinteraksi dengan hukum alam tadi. Ah, gitu ya. Nah, Robnya berkata, tunduk patuhlah aslim. Berserah dirilah kamu, aslim namanya. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh, aslam tu, aku berserah diri, li robil alamin, kepada robil alamin. Rob itu aturan, alamin alam semesta. Aturan alam semesta. semesta. Berarti hukum alam itu sendiri. Aku berserah diri, tunduk patuh kepada hukum alam itu. Tidak akan menentang. Udah tahu Ya, nggak bisa berenang loncat dari kapal ke lautnya nyemplung tenggelam lah. Ya, itu namanya menentang hukum alam namanya. Nekat itu Mas. apa bisa itu karena berpikir logik, jadi akan bisa tahu hukum alam atau gitu. Iya, akan paham. Kalau Akan berpikir paham. logik nanti akan mengerti hukum alamnya seperti apa. Ya, gimana caranya supaya sangat tenggelam. Nah, kan ada ketemu Ya, ada jawabannya. Ya harus pakai pelampung misalnya. betul. Selalu ada hukum alamnya tuh. Supaya dia suka sama saya gimana ya? Ada hukum alam. Memberi itu menjadi utang budi. Orang yang diberi menjadi simpati. Ya udah. Kalau kita ingin disukai ya banyak aja memberi, membantu ya. Itu kan hukum alamnya begitu. Ya, balik. Bisa juga dipaksa ya, tapi kan tidak alami namanya. Tidak berserah kepada robil alamin. Alamin. Oke, ayat berikut mau ganti Mas? Ganti. Oke, mau ganti. Biar apa? Nah, biar rata. Ada Pak Siregar. Pak Siregar, halo. Lagi di kantor, Pak? Lagi di warung ya agak berisik. Oh, Kang nggak Il. apa-apa. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Surat 2 ayat 132. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Hai anak-anakku, sungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Muslimun. Nah, Ibrahim mewasiatkan ucapan tadi. Halo? Kok hilang? Enggak, Kang. Iya, Pak. Oh, enggak. Ya, oh saya yang hilang. Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu. Ucapan yang mana? Yang sebelumnya nih. Tunduk patuhlah. Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Ibrahim sebagai konsep, langkah-langkah berpikir logik, harus patuh kepada Robil Alamin. Orang yang berpikir logik nanti akan diberikan kepahaman tentang hukum alam. Nah, Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak cucunya, kepada Ismail. Hai Ismail, tunduk patuhlah kepada Robil Alamin. Gitu ya, kepada Ishak. Tunduk patuhlah kepada Robil Alamin. Harus berserah kepada hukum alam tadi. Kalau kamu berpikir logik,
Nanti akan diberikan kepahaman. Demikian pula Yakub. Tidak boleh ada kesimpulan yang bertentangan dengan hukum alam. Nanti kesimpulannya ya salah pasti. Apa kata Ibrahim? Hai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini. Sesungguhnya Allah telah memilih aturan ini bagimu. Apa aturannya? Jangan kamu mati, melainkan dalam keadaan berserah diri. Kepada apa tadi? Kepada hukum alam tadi. Janganlah kamu mati, melainkan sedang dalam keadaan berserah diri. Misalnya gini, ada orang mati, tetapi dia tidak menerima kematiannya. Ya, padahal memang kematiannya sudah waktunya datang. Datangnya kematian banyak faktor. Ada orang yang melakukan perbuatan yang menyebabkan mati. Tetapi ketika datang kematian, dia tidak terima kalau dia sudah mati. Atau kalau dia waktunya akan mati. Ya, berarti matinya sedang tidak dalam keadaan muslim. Ya. Kan udah disuruh itu haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah. Ya udah berserah tuh, terima aja kenyataannya memang saya sudah waktunya mati. Muslim itu derajat minimal ya. Jadi minimal mati dalam keadaan muslim. Selamat berarti matinya tidak kegencet, tidak kebakar, tidak kegeleng kereta api gitu Pak. Selamat tuh matinya selamat di rumah utuh. Iya, setidak-tidaknya tidak terkena bencana lagi. Nah, kalau yang matinya mukmin nanti bisa bilang dulu. Nah, nanti seminggu lagi Abah mau pulang ya. udah tahu jadwalnya. Itu yang mukmin, Pak. Ya, iya Pak. Kalau muslim ya minimal matinya selamat, Pak. Jadi selamat itu ya selamat, tidak mati, bukan mati karena bencana gitu atau karena kecelakaan, Pak. Iya. Selamat muslim gitu. Nah, Ishak itu juga termasuk di dalamnya ceritanya. Oke, lanjut Pak, ayat berikut nih ceritanya. Tadi udah dibaca nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 ayat 133. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Udah diterangin tadi ya? Iya. Masuk. Nah, 34-nya belum. Nah, 34-nya belum nih. Surat 2 ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah umat yang lalu. Baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Itulah umat yang telah berlalu. Nah, sebagai pelajaran kan, baginya apa yang telah diusahakannya, bagimu apa yang telah kamu usahakan. Mereka sudah melakukan dan sudah menerima balasan. Pertanyaannya, apa yang sudah kamu usahakan? Dari kisah yang tadi. Apakah sudah berusaha kita naik level nih dari Adam ke Idris, Idris ke Nuh, ke Hud, ke Soleh, terus atau masih di situ aja bolak-balik. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban. Apa nih? Walatus aluna ama kanu ya'mal. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang mereka kerjakan. Yang diminta pertanggungjawaban apa? Yang kita kerjakan. Yang kita kerjakan, mereka nanti akan diminta pertanggungjawaban sendiri. Makanya pikirkan aja dirimu.
apa yang kamu lakukan itu yang akan diminta pertanggungjawaban. Yang mereka lakukan, mereka juga akan diminta pertanggungjawaban. Gitu ya. 135, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 ayat 135. Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani. Niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia Ibrahim dari golongan orang musyrik. Ya, kan udah dijelasin di atas. Orang yang diberi petunjuk itu Ibrahim, Ismail, Ishak. Ya, Ibrahim itu orang yang berpikir logis kan. Mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut Yahudi atau Nasrani. Sudah dibilangin kalau Yahudi itu akan berpetunjuk, belum dilimpahkan petunjuk. Nasrani orang yang ngaku-ngaku kenal dekat dengan orang baik, padahal dia enggak. Ibrahim bukan tipe itu gitu. Ya, dia orang yang sudah berbuat. Mereka berkata, jadilah penganut Yahudi, jadilah penganut Nasrani. Niscaya kamu akan dapat petunjuk. Katakanlah, maaf ya, maaf ya, tidak. Ya, melainkan kami hanya mengikuti Ibrahim. Milata Ibrahim. Nah, milata itu tadi langkah-langkah metodologi berpikir logis. Enggak, kami akan berpikir logis aja lah. Hanifah yang lurus, langkah-langkah berpikir logik yang lurus dan benar gitu, Pak. Ya, kalau sudah berpikir logik, lurus, benar, pasti dapat petunjuk gitu. Dan bukanlah dia Ibrahim golongan orang-orang yang musyrik. Musyrik itu berarti menduakan kenyataan-kenyataan. Menduakan realitas, Pak. Enggak, Ibrahim orang yang tauhid. Ya, gitu yang satu. Oke. Baik. Ini juga sudah diterangkan tadi di atas. Ya. 37 belum. Nah, 137-nya belum. Lanjut, Pak. Lanjut. Ya, sampai 140, Pak, kalau mau. Ya, surat 2 ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Telah, kalau hadu Yahudi akan kan? Iya, kalau mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman, bahwa kita harus memulai segala sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah berpikir logis. Cari informasi, terus analisa, ambil kesimpulan. Gitu. Yang benar kan begitu tuh. Pasti mereka juga akan dapat petunjuk. Kalau enggak, ya enggak, cuma angan-angan aja gitu. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Ya, orang yang logik bertemu dengan orang yang klinik, Pak. Nggak ketemu kan jalurnya? Nggak bisa gitu. Nah, namanya terjadi permusuhan karena akan bertentangan gitu. Ya, maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dialah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, Allah pasti berpihak kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan seterusnya, Pak. Karena Ibrahim tunduk patuh kepada Robbil Alamin kan? Iya. Nah, maka Robbil Alamin juga akan menjaga kamu gitu, tidak akan. Nah, lanjut, Pak. Surat 2 ayat 138. Bismillahirrahmanirrahim. Sibgah Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibgahnya daripada Allah? Dan hanya kepadanya lah kami menyembah.
Apa nih maksudnya sibgoh Allah, Pak? Tikbah nggak tahu. Sibgoh. Sibgoh Allah. Sibgota itu sibgoh ya. Dari kata sibgota, sabago. Jadi sabago itu sobago. Asal katanya sobago, sibgotan. Sobago itu artinya celupan, artinya bumbu, ya, bumbu atau celupan. Contoh gini, kita punya kain putih, Pak. Ingin diganti warnanya kan, maka harus dicelupin. Dicelup pakai pewarna kan, celup. Putih mau dibikin warna apa? Jadi merah, berarti dikasih pewarna merah. Nah, sibgoh itu artinya celupan gitu. Celupan atau bumbu gitu. Siapa yang lebih baik celupannya? Siapa yang lebih baik bumbunya gitu. Ya, selain Allah. Allah. Sibgoh Allah. Celupannya Allah atau bumbunya Allah gitu ya. Siapakah yang lebih baik sibgohnya daripada Allah? Ada dua celupan. Celupan yang satu kalau dicuci apa namanya tuh? Luntur kan? Luntur. Ya, luntur. Dijamin luntur. Kalau dicelup di kawah condro di muko, di dieng ya kulitnya jadi berubah hitam. Ya, itu kan namanya dicelup Gosong. namanya. Dicelup masuk ke kawah, keluar jadi berubah hitam. Itu namanya sibgo. Sibgo itu celupan, dicelup kan gitu. Nah, cuman ada dua celupan tadi. Sama-sama dicelup, tapi celupan yang satu sekali dicuci langsung luntur. Luntur. Dijamin luntur gitu ya. Yang satu dijamin kuat. Siapa yang lebih kuat sibgohnya, Pak? Gini, maksudnya kan gini. Siapa yang lebih kuat pendiriannya, keyakinannya, orang yang percaya kepada Allah, realitas, ya, dengan berpikir logik tadi, informasinya lengkap, analisanya sempurna sampai dapat kesimpulan. Siapa yang lebih kuat dibanding orang yang keyakinannya, kepercayaannya hanya berdasarkan pradugaan, Pak, praduga aja. Dugaan, angan-angan, kira-kira, barangkali. Yang mana lebih kuat? Kan gitu ya. Wa nahnu Ya. lahu abidun. Dan kepadanya kami menyembah, mengabdi. Kami hanya mengabdi kepada Allah. Nanti Allah akan mencelup dia, Pak. Nah, berarti celupan Allah sehingga membuat dia seirama dengan setiap kenyataan tuh gitu kan. Kenapa? Karena sudah dapat celupan Allah gitu. Lebih mudah nanti menjalani setiap kenyataan gitu daripada menolak kenyataan. Pusing, Pak, capek lah. Terus ayat berikut, Pak, tinggal 2 lagi. Surat 2 ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah? Padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Ya. Dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan diri. Ya, udah diterangin mengikhlaskan tadi. hati. Nah, ini juga udah diterangin ya tadi ya. Ya. Ya, udah. Ini ayat surat pertama tentang kisah Ishak. Surat yang kedua tadi di surat apa? Di surat 3 tadi ya. Ya. Ya, kita lihat surat yang kedua Ali Imran 84 85. 84 dulu ya. Nah, sekarang yang baca kembali ke Oma. Oma masih ada Oma? Oma Popi. Siap, Kang, siap. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada
kepada yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Ini kita tidak boleh bedain apa, Bu? Rasul tadi. Nabi apa Rasul? Nabi dan Rasul. Nabi nih. Para Para nabi. nabi, oh ya Ya, Allah. Iya, iya Pak. berarti kita tidak boleh membeda-bedakan nabi. Kita juga tidak boleh membeda-bedakan Rasul, Bu. Sama ya? Iya. Membeda-bedakan nabi nggak boleh, membeda-bedakan Rasul juga nggak boleh. Yang Rasul di mana ya ayatnya? 17:55, coba lihat. Oh ini, oh bukan, ada yang ya sama sebenarnya. Tidak boleh membeda-bedakan Rasul. Oh di surat 2, 2:8-5 ya. Nah, ini Rasul nih. Nih, Rasul, ini Rasul nih. Kami tidak membedakan di antara Rasul. seorang pun di hari Rasul, ya. Ya. Jadi tidak boleh membeda-bedakan nabi, tidak boleh membeda-bedakan Rasul. Ya tadi udah diterangkan, Oh, ya. diterangkan di atas sedikit banyak bahwa nama Rasul dan nabi adalah konsep. Sehingga ada Rasul yang dilebihkan karena namanya disebut. Halo? Iya, ya. Ya, jadi ulangi. Kita tidak boleh membeda-bedakan nabi dan tidak boleh Dan Rasul. membeda-bedakan Rasul. Rasul. Karena nama dalam Quran, baik nama nabi maupun nama Rasul, itu adalah sebuah konsep atau petunjuk. Petunjuk. Nah, sehingga ada Rasul yang dilebihkan. Maksudnya Rasul yang dilebihkan karena namanya disebutkan. Ya, yang lain tidak dikisahkan. Tetapi yang tidak dilebihkan itu bukan berarti nggak punya kelebihan, tapi sudah diwakili gitu. Diwakili satu nama. Ada yang namanya mirip-mirip gitu. Jadi ada nabi yang dikisahkan, juga ada rasul yang dikisahkan. Ini contoh nabi yang dikisahkan. Disebut namanya disebut. Ini contohnya 1941. Namanya disebut. Ceritakanlah kisah Ibrahim. Berarti Ibrahim disebutkan, dikisahkan namanya gitu. Nah, kalau kita loncat ke 51, ceritakanlah kisah Musa. Nah, Musa dikisahkan kan? Ya. Musa dikisahkan. 54. Ceritakanlah kisah Ismail. Ismail dikisahkan. Di ayat 56-nya, misalnya ini contoh aja ya. Contoh 56. Ceritakanlah kisah Idris. Kan gitu ya. Ini nabi-nabi yang dikisahkan, Bu. Ceritakanlah kisah. Nah, kisah apa tadi? Kisah Ibrahim, Ismail, Musa, dan seterusnya. Nah, itu aja. Kalaupun ada di ayat yang lain kok kami lebihkan yang satu. Ya, lebihkannya tadi karena namanya disebutkan. Nah, terus kita tidak boleh membeda-bedakan rasul juga. Satu rasul dari rasul yang lain. Mengapa? Karena setiap rasul sama yang disampaikannya Risalah. risalah gitu. Masa risalah satu ditolak, risalah lain diterima gitu. Nah, kita masuk ke apa tadi? Tadi itu kan 384 ya. 4. 384 kan tadi tidak boleh beda-beda nabi kan? Iya.
Nah, 385-nya, barang siapa mencari din, wa may yabtaghi ghairul islami dinan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, Islam tadi berserah diri kepada Tuhan Robbil Alamin, ya gitu ya. Tidak dengan cara mengikuti langkah Ibrahim tadi, berpikir logik, mau mendengar informasi, mau membuat analisa, cari kesimpulan dan seterusnya kan gitu. Nah, orang yang mencari selain agama selain Islami, al-Islami, tidak akan diterima daripadanya dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Rugi orang yang tidak berserah diri kepada Robbil Alamin. Kenapa tidak berserah diri? Karena dia tidak mengikuti langkah-langkah Ibrahim, nggak mau berpikir logik. Iya, nggak mau berpikir logik, nggak mau dengar informasi, tidak mau membuat, tidak mau menganalisa, tidak bisa mengambil kesimpulan, hidupnya pasti tidak bakal selamat. Tidak bakal selamat, Pak. Gitu. Surat yang kedua, surat yang ketiga itu ada di surat 4163 ya. 463. Silakan diganti siapa? Bu Popi, Bu Aka lagi. Iya, Kang, siap. Telah memberikan wahyu kepadamu, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan putus. Dan udah. Udah selesai. Iya, barusan saya terpental bentar. Oh. Oke. Pental. Ishak termasuk juga orang yang dapat Wahyu. Ya. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudian. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Berarti gini pertanyaannya. Jadi eranya turun wahyu itu mulai kapan, Bu? Setelah Ibrahim ya, Pak? Eranya turun wahyu sejak kapan? Nabi Nuh. Sejak Nuh. Oh, Nuh. Adam, Idris nggak masuk berarti ya. Kenapa Adam? Di sekolah. Ya karena dia mah belajar, bukan diberikan wahyu, diajarin bahasa sekolah dia mah. Wa alama Adamal asma. Kalau Adam diajarin lewat pengalaman. Idris belajar dari pengalaman. Ya, nah era wahyu itu mulai Nuh. Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan Nabi kemudian gitu. Berarti Nuh awal era wahyu, kemudian Nabi berikutnya. Dan wahyu semua Nabi sejak Nuh sampai kamu sama. Ya, wahyunya sama. Mana ayatnya? Ini ayatnya. Sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh. Wahyu yang diberikan kepadamu, sebagaimana wahyu juga yang diberikan kepada Nuh. Berarti wahyu semua nabi sama, termasuk Ishak, orang yang diberi wahyu. Berarti salah satu syarat untuk mendapat wahyu Ishak. Syukur-syukur punya semua karakternya. Prihatin juga ya. Nabi kemudian itu apa? Nuh, Hud, Soleh kan gitu. Terus Ibrahim berpikir logik, mau menyimak, mendengar informasi, menganalisa, mengambil kesimpulan. Anak cucunya Yusuf estimasi, Yakub berarti pulih, Isa punya harapan. Ayub, Yunus itu santun, Harun
tulus, jujur ya. Sulaiman tidak mudah puas. Nah, syukur-syukur punya semuanya. Daud juga punya. Berarti wahyunya jadi lengkap. Kalau semua karakternya ada gitu. Ya, kalau hanya satu dapat wahyu juga gitu. Cuman tidak sempurna seperti punya semua karakter tadi gitu. Nah, berikutnya ada di surat 684. 684. Yuk, Bu Aka ke Bu Ratna ya. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Kang. Surat Al-An'am ayat 84. Dan kami Yakub kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk, dan kepada Nuh sebelum itu telah kami beri petunjuk, dan kepada sebagian dari keturunannya, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Oh, ini udah terangin tadi ya. Udah diterangin tadi. Yang Yusuf juga udah. Yusuf tuh 12 ayat 6 juga sudah tadi. Ini udah. Apa yang belumnya? Yusuf, Maryam. Di surat Maryam tadi udah. Coba baca lagi ya. 19, 48 sampai 50. 19 ayatnya 48. Ini belum kayaknya. Surat Maryam ayat 8 sampai 50. padamu dan dari apa yang kamu seru sekalian selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan ada Tuhan. Apa maknanya nih? Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa. Maaf, ini suara Bu Ratna kerebek-kerebek ya. Dan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepadaku. Bahwa Ibrahim mulai menjauhkan diri dari bapaknya. Ini ceritanya Ibrahim menjauhkan diri dari bapaknya. Bapaknya Ibrahim itu namanya Azar. Azar itu artinya beban, Bu. Beban ya. Jadi Ibrahim mulai meninggalkan beban-bebannya. Terus 49. Ketika Ibrahim sudah menjauh dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Iya, ini suaranya putus-putus ya. Yang lain gimana? Halo? Halo? Suaranya putus-putus, Bu, ke saya. Oke, nggak apa-apa. Di mute dulu ya. Ini suaranya kerebek-kerebek nih, nggak tahu apa di sayanya apa yang rusak ya. Ditutup dulu ya, Bu ya. Suaranya ini, oke, nggak apa-apa. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah. Berarti Ibrahim meninggalkan bebannya, Ibrahim meninggalkan mereka yang tidak logik tadi, baru dianugerahkan apa? Ishak dan Yakub. Dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Jika pikiran logik kita masih dibebani, itu nggak bisa menganalisa, juga nggak bisa membuat kesimpulan, Pak. Jadi harus melepaskan bebannya dulu itu. Bebannya harus dilepasin. Nah, lepas dari bapak tuh lepas dari beban. Kalau masih ada beban, nggak bisa tuh analisa. Analisanya nggak sempurna kan. Kesimpulannya terganggu gitu. 50-nya dan kami anugerahkan kepada mereka rahmat kami. Tadi udah diterangkan. Rahmat kami itu juga wahyu artinya kan. Dan buah tutur yang baik. Kemudian di surat Al-Anbiya juga tadi sudah dibaca.
Di surat As-Saffat sudah dibaca, di surat Shod sudah dibaca ya kisah Ishak. Iya, ya itu sih pelajarannya dari Ishak. Tadi ada kata kunci ikhlas yang disampaikan ya, selama ini ikhlas apa ya ikhlas? Ikhlas dari kata kholaso. Ikhlas itu disebutkan sekitar 31 kali Bu dalam Quran tuh. Ikhlas tuh artinya bersih, artinya murni. Dan ikhlas tuh dianugerahkan gitu. Ya, makanya lakukan saja perbuatan atau berbuat saja nanti ikhlas akan dianugerahkan. Ya, apa ya? Ya udah gitu barangkali tentang Ishak ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu tentang Ishak? Eh, boleh bertanya tentang nabi nggak, Kang? Nabi boleh Kan ini tadi yang disebut di sini adalah nabi-nabi yang eh, di apa disebut dibacakan ya di Quran. ya Tapi dikisah katanya ada disebut. juga Mm-mm. eh, yang tidak disebutkan lah istilahnya gitu. Itu Ya, gimana, Kang? ya nggak gimana-gimana. Nah, maksudnya Ya, kayaknya gimana? Apa bagaimana gitu? Kan katanya ada berapa ratus nabi ya? 124 nabi yang apa 124.000 apa iya, berapa ya? iya katanya gitu. Karena kan Iya, kita kan nggak tahu persis. Karena nggak disebutkan, ya nggak bisa cerita. Nggak boleh ngaku lagi. Nah, berdasarkan pendapat para ulama ada yang mengatakan ada sekitar 124.000 nabi. nabi. Banyak loh Bu, 124.000 itu Bu. Ya, Iya betul ya dari 124.000 itu, seperti itu. ya 124.000, ya kan? Berarti Nah, kan itu banyak. kita, Hmm? maksudnya kan kita harus memperlakukan nabi dan rasul dengan yang sama. Hmm. Nah, seperti itu. Tadi kan ada juga menurut ada orang yang mungkin kita nggak tahu itu tuh bahwa itu nabi ya, Kang. Hmm. Nah, kita kan juga nggak tahu tuh memperlakukan dia kadang-kadang kan nggak tahu itu bagaimana caranya bahwa tahu itu. Iya, makanya harus tahu definisi. Harus tahu definisi. Nanti kan gini, nabi itu akan menjadi saksi atas umatnya. Umatnya. Nabi akan menjadi saksi atas orang yang belajar ke dia langsung, Bu. Ya, kepada Oh, orang yang tidak belajar ke dia, dia tidak tahu apa-apa, tidak akan bersaksi, orang nggak tahu kok gitu. Nah kan ya tadi ya ya. secara bahasa Nabi adalah orang yang menyampaikan berita, berita besar. Merdeka. Rasul, orang yang menyampaikan risalah. Ya gitu aja sih, Bu. Karena nggak disebutkan namanya, ya jangan diaku gitu. Terus kalau kita tahu juga jangan nunjuk, ya udah cukup aja. Tadi di ayat tadi kan ada yang Halo? nabi-nabi dari Tuhan mereka tuh yang mana? Iya Di ayat berapa? dua-duanya. Baik nabi yang disebut ataupun nabi yang tidak disebut. Berarti Ya, dalam hal ini kayak nabi. halo.